seorang dokter ngajar di UIN, dulu IAIN. Dokter ini menyampaikan tentang Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada Muhammad sampai kau mengikuti agama mereka. Baik, awalnya dia ceritakan tentang Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, semuanya masih biasa, referensi jelas, juga definisi mereka jelas. Tapi di tengah-tengah khutbah ada kalimat yang dia ucapkan, teman-teman, menggelitik saya. Akhirnya saya datangin setelah khutbah, dia bilang dia di atas mimbar yang hadir ribuan orang, masjidnya lebih besar dari masjid ini dan penuh khutbah Jumat. Dia mengatakan, tapi kita umat Islam tidak boleh mengaku sendirian masuk surga. Karena semua orang yang berbuat baik bisa masuk surga. Wah, ini unik ini. Setelah selesai turun dari khutbah Jumat, dia jadi imam, saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, akhi, saudaraku, bisa saya bertanya? Oh iya, silakan. Tadi Anda bilang di atas mimbar, kalau siapapun berbuat baik, maknanya adalah walaupun non-muslim bisa masuk surga. Benarkah itu? Teman-teman ini seringkali mengejar titel tinggi di akademik, S2, S3, kalau perlu sampai profesor. Salah satu tujuannya adalah untuk menguasai, tanda kutip, kampus-kampus dan kemudian tidak didebati oleh orang awam. Pertanyaan pertama dilempar ke saya, Pak, Anda ini siapa, titelnya apa? Saya bilang, saya Khalid Basalamah, nggak usah ditanya titel. Saya datang sini bukan untuk pamer titel. Saya mau tanya Anda pribadi, tolong jawab saya pribadi. Saya nggak butuh literatur, saya nggak butuh referensi, saya cuma butuh pendapat Anda pribadi, seorang dokter ngajar di UIN, ilmu pengetahuan agama, di kampus Universitas Islam Negeri. Anda baru khutbah Jumat. Jawab kepada saya, surah Al-Bayyinah ayat 6, di juz 30. Anak-anak TPA menghafal ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah berfirman dari langit ketujuh sana, telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Allah mengatakan mereka kafir, Anda mengatakan mereka tidak kafir. Bagaimana Anda memahami ayat ini? Dia terdiam. Terus saya bilang, baik, tolong jelaskan kepada saya pemahaman Anda pribadi. Nggak perlu literatur, nggak perlu referensi. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, manusia penyembah api, yang mendengarkan saya diutus menjadi nabi lalu tidak beriman pada risalah saya dan meninggal dalam keyakinan tersebut kecuali pasti masuk neraka. Nabi SAW mengatakan itu. Bagaimana pendapat Anda? Dia terdiam, jemaah sekalian. Lalu dia tundukkan kepalanya, dia angkat kepala, dia bilang, tapi bagaimana perasaan mereka kalau kita bilang itu? Saya sempat ketuk lantai masjid, saya mengatakan, saudaraku, ini bukan masalah perasaan, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama benar, saya sama Anda pindah ke agama Nasrani aja sekarang. Enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi muslim, banyak haramnya. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama ultimah hanya Islam, lalu Anda mengatakan tidak. Dalam Islam, lalu kemudian ada marbot masjid datang, karena dia lihat sedikit ada suara yang saya angkat, hanya dipisahkan dan dia pergi. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi yang saya ingin ditiberatkan teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang mulia. Kita tidak boleh sembarangan membunuh, memerangi dan seterusnya. Kalau ada orang kafir tadi yang saya bilang ahli kitab, kekafiran ini adalah sebuah nama sifat yang ada pada dia. Kalau sifat itu hilang dari dia, maka sudah tidak ada lagi predikat itu. Jadi dalam Islam yang sedang kita benci keyakinannya, bukan orangnya. Karena kalau dia, si Nasrani sudah mengatakan, iya betul Allah nggak punya anak. Ya udah, selesai. Dia syahadat, dia saudara kita. Selama dia belum syahadat, dia adalah mad'u, orang yang harus kita dakwahi. Yang sedang kita benci keyakinannya. Jangan kamu bilang Allah punya anak. Allah mengatakan dalam surah Ikhlas turun, Qul huwallahu ahad.
ikrarkan dengan pikiran kalian, dengan lisan kalian, dengan hati kalian yakini bahwasanya Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah yang bergantung padanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada asasnya, nggak ada orang tuanya, karena kalau ada orang tua ada bapak dan ibunya, berarti ada nenek, kakek dan seterusnya. Allah pangkas, nggak ada itu, nggak ada juga keturunannya, nggak ada anak, nggak ada cicit, karena ini akan panjang kemana. Allah itu tunggal, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga memang dia tidak membutuhkan pada siapapun. Sifat kausalitasnya Allah ada sebagai Tuhan. Kita sedang membenci keyakinan, dan kita harus belajar Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam yang kita sedang luruskan dan kita benci tanda kutip adalah perilaku-perilaku yang salah. Jangan hubungkan dengan banyak teman-teman kita, anaknya misalnya pecahin gelas, dipukul tangannya. Ini dalam pendidikan Islam keliru nih. Dia sedang memecahkan gelas karena ada sesuatu yang mendorong dia memecahkan gelas. Ada mungkin ketidaktahuan, ada mungkin perasaan jengkel sama orang tuanya, ada. Fisik ini hanya sekedar ditunggangi saja untuk memecahkan. Berarti kalau mau benar, diperbaikin karakter dan tadi perilaku itu. Bukan tangannya yang dipukul, otaknya, mindsetnya yang dinasehatin. Kamu salah, kenapa pecahin tadi? Karena ini. Harusnya begini. Baik. Dan kita, di dalam Islam juga diajarkan teman-teman sekalian, tidak boleh kita meninggalkan sesuatu karena sesuatu itu tadinya dianggap tidak baik. Saya kasih contoh gini. Dalam masalah makanan misalnya, banyak orang diberikan jeruk. Ini jeruk ya mas, ini pak jeruk, ini ibu jeruk, ini mbak jeruk. Dipotongin. Begitu dia rasa, asem nih. Banyak orang, dia benci fisiknya jeruk itu. Padahal yang jadi masalah rasa apanya? Asamnya. Rasa asam ini belum tentu ada pada semua jeruk. Orang yang benci fisiknya, semenjak itu dia nggak mau makan jeruk sampai mati. Tapi orang yang tahu ternyata rasa masamnya aja, dia nggak benci fisiknya, dia akan mau mencoba jeruk yang lain. Ini prinsip dalam Islam untuk mengetahui tentang orang yang salah. Yang salah perilakunya, perilaku yang diperbaikin dan bukan fisiknya. Fisik ini diobatin secara medis kalau lumpuh, kalau apa. Tapi bukan dia menjadi tolok ukur. Ini sebuah poin juga dalam agama Islam teman-teman sekalian. Jadi kita boleh dalam Islam bermuamalah sama orang non-muslim. Bolehkah saya partner bisnis dengan orang non-muslim? Boleh. Boleh saya bertetangga? Boleh. Bagaimana kalau orang tua saya non-muslim? Bakti. Bagaimana kalau ada kerabat saya non-muslim? Sambung silaturahim. Bagaimana kalau ada teman-teman saya di kampus non-muslim? Sahabat. Gak ada masalah. Selama tidak berhubungan dengan keyakinan, perilaku yang salah tadi. Secara fisik berteman. Kalau sudah bangun, menarik kepada keyakinannya, Allah punya anak, bangun tempat ibadahnya, tidak. Sampai sini. Lakum dinukum waliyadin. Tapi selama itu tidak ada masalah. Dalam Islam, kata Nabi SAW dalam hadis, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik, muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada orang tabrakan tengah jalan teman-teman sekalian, kita pas dekatin mau bantu, dia pakai kalung salib. Dibantukah dia? Bantu. Manusia terbaik membantu orang muslim, bantu semuanya. Ada perbedaan dalam Islam antara kafir zimmi sama kafir harbi. Kafir tadi saya bilang istilah bagi perilakunya, bukan fisiknya. Karena dia kalau tinggalkan itu fisiknya kita terima. Baik, kita harus tahu ada beda antara kafir zimmi sama kafir harbi. Siapa kafir zimmi? Orang-orang non-muslim yang di bawah naungan pemerintah Islam, turis yang datang atau warga negara di tempat kita tinggal, pemerintahnya muslim dinaungin. Maka apa kata Nabi SAW? Man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti satu saja ahli zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Tidak boleh. Kecuali dia melanggar, merusak, menghina Al-Quran, mencaci maki muslim, membakar masjid misalnya, itu lain. Serahkan kepada pemerintah untuk mengambil alih masalah itu. Kalau kafir harbi,
orang kafir yang keluar memang untuk memerangi Islam. Ini lain. Di kancah peperangan hadapin dia. Nabi Muhammad SAW sangat berlemah lembut dengan orang-orang zimmi dan sangat tegas dengan orang-orang kafir harbi. Kalau sudah keluar di kancah peperangan, berperang, hadapin. Kamu terbunuh atau kamu membunuh dia. Tapi itu pun masih ada adabnya, ada tata keramanya. Kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَى. Kalau kalian pun harus membunuh dengan cara yang baik. Tusuk, mati, selesai. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Nggak ada potong kupingnya, potong tangannya, iris badannya, nggak ada. Apa pesan Nabi SAW kepada pasukan jihad? Dan ini jihad yang sesuai dengan wahyu. Kata Nabi SAW dan semua pemimpin muslim kalau faham sunnah Nabi akan jalankan. Pesan kepada pasukan perangnya, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang sudah menyerah jadi tawanan, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak tumbuh-tumbuhan. Pesan jelas. Sebelum jihad, tawarkan Islam. Kalau tolak, baru bayar jizyah, upeti. Kalau tolak, baru diperangi. Perang pun sebatas mereka kalah. Kalau Islam sudah masuk ke satu lokasi, karena jihad ekspansi, menyebarkan Islam di sana, setelah menguasai wilayah tersebut, konsep dasar, la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Waktu pasukan Muhammad Fatih, 1453 Hijriah masuk menembus benteng Konstantinopel, wilayah Eropahnya Turki sekarang, beliau membiarkan semua gereja, semua orang Nasrani beribadah dengan semaunya, bebas, diberikan kebebasan ahli zimmah. Yahudi boleh beribadah, orang-orang agama lain silakan, orang Islam boleh mendakwai tapi tidak ada paksaan dalam mengajak kepada agama. Konsep dasar Islam jelas. Bermuamalah dengan non-muslim bisa, berteman boleh, berpartner bisnis boleh, tapi tidak boleh berhubungan dengan masalah agama. Maaf, saya ingin sedikit juga berbagi di sini. Kalau ada teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, Anda punya hak, silahkan. Tapi renungi apa yang saya mau sampaikan. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan. Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik, ada seorang muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si muslim, wahai muslim, kenapa kau tidak, tentu ada nama orang-orang ini ya, saya tidak sebutkan nama-namanya. Dia mengatakan, wahai muslim, contoh saja, kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri. Kata si muslim, kenapa kau tidak syahadat? Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya. Kenapa kau tidak syahadat? Kata si Nasrani, saya enggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya. Kata si muslim, bukankah itu cuma kata-kata? Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur, naudzubillah. Saya murtad, itu keluar dari Islam tuh. Kalau dia yakin dalam hatinya mau, karena kata-kata bisa keluar. Bahaya. Tidak boleh main-main masalah ini. Pengucapan selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tak bisa memang dalam Islam. Kita berbuat baik iya, membantu yang sakit iya, menjenguk yang sakit iya, membantu yang susah iya, berbakti pada orang tua muslim iya, tapi berhubungan dengan masalah keyakinan yang telah Allah tegur nggak boleh. Teman-teman coba renungi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Kafirun masyhur. Surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Ada seorang dari Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW ingin negosiasi. Apa kata dia? Wahai Muhammad, bagaimana kalau Mekah ini kita bagi dua? Kata Nabi SAW, saya belum paham maksud kamu. Apa maksudnya? Dia bilang begini, Muhammad, sehari kamu mengikuti ajaran kami, kamu ucapkan selamat buat kami, kamu ikutin ritual-ritual kami, sehari kami ikutin ritual kamu. Adil, Mekah bagi dua. Apa jawaban Nabi SAW? Oke? Enggak.
Tidak bisa. Baik Muhammad, negosiasi lagi. Sehari buat kami, sepekan buat kami. Sehari dukung kami, ucapin selamat, ritual-ritual kami semua. Kami seminggu, sepekan ikuti agama kami. Kata Nabi SAW tidak boleh. Baik Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Baik, sehari buat kami, setahun buat kamu. Jauh sekali, satu hari dengan 365 hari. Tidak boleh. Terakhir Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Ini kalau mau dipikir secara akal, ikut aja acara mereka sehari, seumur hidup beriman. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Pada saat itu Jibril turunkan surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ucapkan kepada orang-orang yang kafir, tuhai Muhammad. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian tidak usah repot-repot juga sembah yang saya sembah kalau tidak mau. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'bud. Diulangi 2 kali. Saya tidak akan pernah sembah apa yang kalian sembah. Ucapkan apa yang kalian ucapkan. Dukung apa yang kalian minta. Begitu pula kalian tidak perlu ikut-ikutan kepada agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya punya agama. Khusus masalah keyakinan gak ada toleransi. Gak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dikatakan punya anak. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mengatakan Allah berfirman, anak Adam menghinaku, menyakiti aku, kata Allah. Lalu kata Nabi SAW, Allah mengatakan, bagaimana itu? Mereka mengatakan saya punya anak, padahal saya tidak layak, padahal saya tidak punya pasangan istri, dan tidak layak punya istri dan anak. Zat yang esa dan tunggal, konsep dasar agama. Maka kita punya ada hal yang kita boleh toleransi, ada hal yang tidak boleh. Semua tadi masalah hubungan masalah sosial silahkan. Berhubungan dengan masalah akidah ini nggak boleh. Saya pernah meeting dengan beberapa teman non muslim di Jakarta, di restoran saya kebetulan lagi duduk. Proyek dibicarakan luar biasa, masya Allah miliaran. Ada teman saya minta saya temanin, miliaran dibicarakan. Saya lihat masuk waktu sholat, maaf Pak, saya break dulu meetingnya. Ini kami orang muslim, sekarang azan, kami harus sholat. Kami akan tinggal. Anda mau tunggu silakan, Anda menganggap batal meetingnya silahkan, saya tinggalkan. Ya silakan Pak, kata dia. Saya pulang setelah sholat di masjid jadi imam waktu itu, alhamdulillah saya juga sempat kultum. Mungkin kita habiskan waktu hampir 45 menit. Balik mereka masih nunggu. Bahkan pada saat itu, setelah itu 25 menit sampai 30 menit mereka bertanya tentang Islam. Gak ada sesuatu yang harus kita hinakan diri kita. Berapa banyak orang muslim tidak muliakan dirinya dengan Islam. Ninggalkan sholat hanya karena ditraktir makan oleh non muslim. Tidak mau sholat isi masjid hanya karena teman-temannya olok-olok dia. Seorang anak muda muslim ketemu dengan anak muda Yahudi di Amerika. Orang Yahudi aja paham nih kemudian Islam itu, kemudian umat Islam kalau mereka kembali ke agamanya. Kata si muslim, hai Yahudi, sekarang kalian merebut Palestina wilayah kami. Kami belum punya kekuatan untuk melawan. Tapi ada hadis Nabi kami yang menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Nanti Nabi Isa akan turun alaihissalam, lalu memerangi Dajjal yang memimpin kalian, sampai Dajjal terbunuh, lalu kemudian kalian berserakan di wilayah Palestina, kalian akan sembunyi di bawah pohon atau di atas batu, dan pohon dan batu akan berbicara, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka kami akan membunuh kalian pada saat itu. Apa yang terjadi? Si Yahudi tertawa. Sambil tertawa dia bilang, benar yang kamu bilang. Kami juga tahu hadis Nabi kalian tuh. Tetapi yang akan memerangi nanti kami, muslim-muslim bukan seperti kamu ini. Yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Kalau subuh sudah penuh seperti Jumat, nah itu muslim yang sejati. Kalau subuh 2 orang, muadzin sama imam, terus mau bicara, ayo merdekakan Palestina, omong kosong. Umrah disuruh tahallul, gundul, wah berat. Cukur sedikit aja deh rambutnya, gundul nggak bisa. Gimana kalau diminta darah? Masih lemah begitu, kemudian mau berjaya, nggak bisa. Orang-orang saja bisa faham tentang keadaan kita. Teman-teman sekalian, ada contoh yang lain masuk Islamnya orang-orang yang luar biasa.
Dan ini kadang-kadang hal yang kita anggap sederhana, tapi bagi mereka luar biasa. Ada satu anak muda di Amerika, teman-teman, masuk Islam karena masalah saf sholat. Yang kita biasa atur saf sholat, bagi kita biasa kan? Ada kisah nyata di Amerika, diangkat oleh teman-teman di sana, dan saya sempat mengukil itu memang, karena saya tahu sumbernya, insya Allah bisa dipercaya. Di bulan Ramadan ada seorang muslim, mahasiswa, orangnya taat kepada Allah, dan dia kebetulan bulan Ramadan lagi nonton sholat tarawih, mau nonton sholat tarawih di Mekah. Diputarlah pakai parabola TV-nya, dan waktu itu kebetulan menunggu antara azan dan iqamah isya. Azan dan iqamah isya, habis isya nanti habis dia kan adalah sholat tarawih. Tetangganya di sebelah, teman dekatnya di kampus, bel apartemennya. Biasa teman dengan teman mau ketemu, ngobrol. Tetangga, teman kampus, masuk sama-sama, ngobrol. Si muslim kembali setelah bukain pintu, duduk di apartemen, masih bujang dua-duanya. Lalu kemudian si Nasrani ini duduk di sebelahnya. Nontonlah di layar TV tadi. Tiba-tiba Nasrani bilang, "Itu masjid kalian ya?" Kata si muslim, "Iya, itu masjid kami." Tentu teman-teman kalau pernah tonton sholat tarawih Ramadan, apalagi waktu itu kebetulan malam 27, diyakini oleh umat Islam malam Lailatul Qadar. Itu di sekitar Masjid Haram kan penuh, pelatarannya penuh, tempat tawafnya penuh, tempat sa'inya penuh, lantainya 1, 2, 3 penuh semua. Kata si muslim, "Kamu lihat orang-orang itu?" Dia bilang, "Iya, banyak sekali." Kata si muslim, "Kira-kira menurut kamu berapa jumlah itu?" Kata si Nasrani, "Kayaknya sih, karena sekarang itu ada kamera yang bisa diambil dari tower jam yang besar, jadi manusia kayak semut tuh. Itu jumlahnya bisa ratusan ribu orang," kata si Nasrani. Kata si muslim, "Itu sekarang di malam seperti ini, sampai jalan-jalan gang-gang semua penuh, bisa 1 sampai 1,5 juta orang." Si Nasrani diam. Kata si muslim, dialog ringan gitu, "Menurut kamu masuk akal nggak?" Kata si muslim kepada Nasrani, "Masuk akal nggak orang sebanyak ini diatur dengan satu instruksi, satu kalimat, semua ini rapi dan patuh, padahal tidak saling kenal?" Kata si Nasrani, "Nggak mungkin, mustahil. Orang tidak saling kenal bisa rapi dengan satu instruksi, tidak saling kenal." Kata si Nasrani, "Saya jamin," kata si muslim, "saya jamin kamu kurang dari setengah menit, bukan 1 menit, setengah menit ini rapi semua dengan satu instruksi." "Ah masa? Tunggu aja sebentar." Kebetulan ini azan dan iqamah. Udah lama iqamah, Syekh Sudes datang, Imam Haram, begitu sebelum takbir dia ucapkan satu kalimat, "Istau," lurusin. Yang duduk berdiri, yang jalan masuk di shaf, yang makan berhenti, rapi semua. Setengah menit, rapi semua. Ya lama kemudian satu instruksi lagi, "Allahu Akbar." Semua tenang. Padahal ini yang jadi imam bukan pimpinannya, bukan rajanya, bukan pimpinan perusahaan, tidak dikenal nih, cuma tahu namanya. Patuh semua. Baca ayat, semuanya tenang. Orang muslim tahunya kalau keluar dari saf ya batal sholatnya. Setelah selesai baca ayat, Allahu Akbar, satu instruksi, ruku, semua ruku, nggak ada yang berani angkat kepalanya. Orang muslim tahu angkat kepala jadi keledai. Loh iya, hadisnya kan begitu ya. Siapa yang mengangkat kepalanya lebih dulu dari imam, diubah jadi keledai kepalanya sama Allah. Kita tahunya itu. Ini satu instruksi, semua ruku, nggak ada yang berani bantah imamnya. Satu instruksi lagi, Sami Allahu liman hamidah, semuanya ikut. Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, semua selesai. Habis sholat baru bubar semua. Si muslim ini, dia lagi asyik enjoy itu, dia memang ingin lihat nih sholat, lagi dengar ayatnya segala, sampai dia lupa ada temannya Nasrani di sebelah nih. Si Nasrani juga lagi asyik nonton, gitu kan. Ini bulan Ramadan, muslim atau sudah bubar semua orang sholat, sudah selesai, langsung dia bilang, "Oh ya maaf, saya lupa tadi, saya lagi asyik nonton, kamu mau minum apa?" Nasrani nggak jawab. "Kamu mau minum apa?" "Saya lupa tadi." 2 kali nggak jawab. 3 kali si Nasrani balik ke orang ini lalu mengatakan, "Hai saudaraku, masukkan saya ke dalam Islam. Ini bukan buatan manusia. Syahadat gara-gara sab sholat. Ini fakta." Islam datang dengan hukum yang mulia. Seorang anak muda di Inggris, kisah-kisah nyata semua.
dibawa oleh temannya ke sebuah masjid, Islamic community di sana, masuk ke dalam sebuah masjid, ada syekh dari Saudi datang, diterjemahkan ceramahnya. Selesai ceramah tentang kemuliaan Islam dan seterusnya, ada satu muslim Inggris membawa temannya Nasrani Inggris mau masuk Islam. Kata si muslim ini, anak Inggris ini, "Syekh, ini ada teman saya Nasrani mau masuk Islam, tapi masih ada yang ganjal. Bagaimana kalau dia bertanya pada Anda?" Kata Syekh, "Silahkan." Diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab, ada satu penterjemah. Si Nasrani ini bilang begini, "Syekh, kenapa kalian dalam Islam melarang wanita kalian salaman sama semua laki-laki? Saya diajar sama teman saya muslim ini, dia bilang dalam Islam perempuan nggak boleh sembarangan salaman, cuma boleh sama mahramnya, suaminya, ayahnya, saudaranya, yang lain nggak boleh. Kenapa nggak seperti perempuan kami, berikan kebebasan wanita bisa salaman sama siapa saja?" Kata syekhnya, "Kau ini warga negara Inggris?" Dia bilang, "Iya." Kata syekhnya, "Siapa ratu kalian di Inggris ini?" Kata si anak Inggris tadi, "Elizabeth." Kata syekhnya, "Kau bisa salaman sama Elizabeth?" Kata si yang orang Inggris, "Gak bisa." Kenapa gak bisa? Karena Elizabeth ratu, tidak sembarangan orang salaman sama dia. Kata syekhnya, "Semua wanita muslimah seperti Elizabeth. Gak boleh sembarangan orang salaman." Kadang-kadang hukum sederhana teman-teman, tapi maknanya luar biasa. Betul-betul mulia. Gak boleh sembarangan orang pegang. Baik, yang kedua, kata si anak ini Inggris, "Syekh, kenapa dalam Islam perempuan disuruh tutup aurat? Taruh kain di kepalanya, bahkan ada yang saya lihat pakai cadar, gak kelihatan kecuali matanya. Kenapa gak seperti perempuan kami? Bebas mau pakai baju, gak pakai baju terserah." Akhirnya syekhnya mau jawab nih, caranya ngeluarin permen 2 biji dari kantongnya. Satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di lantai masjid. Kata syekhnya, "Kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau pilih?" Si Nasrani bilang, "Yang terbungkus." Kata syekhnya bilang, "Kenapa enggak yang sudah terbuka? Gampang, tinggal ambil masukin di mulut." Kata si anak Nasrani, "Itu kan kotor syekh, kena lantai." Kata syekhnya, "Itulah perbedaan dan perumpamaan wanita kami dengan kalian. Seperti wanita yang terbungkus tadi, itu muslimah. Ini wanita kalian. Yang boleh buka, pemiliknya saja, suaminya. Yang lain tidak boleh." Bahkan dalam Islam lebih mulia daripada itu, bapak-bapak di sini kalau punya anak perempuan sudah sampai sinur rushd namanya, umur yang bisa membedakan jenis kelamin 10 tahun. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di 7 tahun dan ya pukul mereka di umur 10 tahun serta pisahkan di ranjang. Tentu kisah tadi anak Inggris sudah selesai ya. Ini saya datangkan hukum lain berhubungan dengan masalah itu. Kalau anak perempuan sudah berumur 10 tahun, sudah tidak boleh lagi tidur sama orang tuanya kecuali darurat sekali tempatnya, dan sudah tidak boleh ayahnya melihat lagi badannya walaupun belum balik. Begitu pula ibu-ibu, udah nggak bisa mandikan anak laki-lakinya umur 10 tahun walaupun belum balik karena sudah sin rushd. Sama halnya kalau jadi jenazah dalam Islam, tidak boleh bapak-bapak kalau ada yang meninggal yang mandikan anak perempuannya, dan tidak boleh ibu-ibu kalau meninggal yang mandikan anak laki-lakinya, yang boleh cuma suami istri. Saking luar biasanya dijaga aurat tuh. Dan Allah mengatakan tentang masalah hijab, "Dzalika adna alla yu'dzain." Tujuannya adalah supaya perempuan tersebut tidak terganggu. Sampai kata para ulama, kalau seandainya ada wanita ya pakai cadar, pakai jilbab besar masih diganggu oleh penjahat, diperkosa misalnya, maka yang berhijab tadi dapat pahala karena dia diperkosa, yang memperkosanya berdosa. Tapi kalau ada wanita sengaja pakai baju ketat, semuanya serba kekurangan kain, bolong belakang, bolong depan, bolong bawah, semua seperti itu. Kemudian menor, dia mengganggu, menjadi penyebab orang memerkosanya, dia berdosa, yang memerkosa berdosa karena dia penyebabnya. Pelihara itu dalam Islam semua punya hikmah.